Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini Pak Guru akan menjelaskan beberapa teknik dalam pengambilan video. Pada dasarnya pengambilan video kita memilsut pengambilan gambar, bisa kita sebut angle selection adalah salah suatu aspek kunci dalam pengambilan video yang berperan penting dalam bagaimana suatu adegan atau objek disajikan kepada penonton. Berikut adalah beberapa sudut pengambilan yang umum. Pemilihan sudut pengambilan diantaranya adalah mata manusia. Eye level ini adalah sudut pengambilan yang sejajar dengan mata. Sudut rendah low angle saat kamera ditempatkan di bawah subjek, mengarah ke atas ini menciptakan kesan kekuatan, dominasi, atau heroisme. Sudut rendah sering digunakan dalam film aksi atau ketika ingin menggambarkan sebagai sosok yang kuat. Sudut tinggi high angle, kamera ditempatkan di atas subjek, mengarah ke bawah. Hal ini dapat memberikan kesan kerendahan atau kelemahan subjek. Sudut tinggi sering digunakan untuk membuat subjek lebih kecil. Pengambilan dari belakang over the bahu, ini adalah ketika kamera ditempatkan di belakang bahu karakter atau subjek. Ini digunakan untuk memberikan perspektif yang melibatkan tontonan dalam interaksi atau percakapan antara karakter. Sudut tengah, sudut tingkat menengah, sudut ini berada di antara mata manusia dan sudut tinggi rendah. Ini umum sering digunakan untuk adegan yang lebih tanpa tekanan khusus pada kekuatan atau kelemahan subjek. Sudut arah, Dutch angle, kamera miring ke samping, menciptakan efek visual yang tidak stabil atau aneh. Ini digunakan untuk mengekspresikan ketegangan, konflik, atau situasi yang tidak stabil. Anak-anakku, untuk memilih sudut pengambilan yang sesuai untuk setiap adegan adalah kunci dalam menciptakan atmosfer, emosi, dan pesan yang ingin disampaikan dalam video. Oh ya, Pak Guru sudah pernah bilang bahwa kamera adalah replika dari mata kita. Kalau kita lihat angle yang kurang bagus, pasti gambar atau video yang kita ambil akan kurang bagus. Anak-anakku, sebenarnya cara pengambilan gambar ada 17, tapi Pak Guru jelaskan yang sering kita gunakan saja. Oh ya, sehubungan kalian mengambil gambar menggunakan HP, maka kalian wajib menonton video ini agar kalian pahami dulu tekniknya. Sebelumnya saya udah pernah bikin pembahasan tentang kamera movement atau pergerakan kamera menggunakan kamera mirrorless dan juga pakai alat tambahan gimbal dan juga tripod biar hasilnya halus. Dan kali ini saya mau bikin versi untuk pergerakan kamera pakai HP dan pastinya nggak pakai alat tambahan atau handheld aja. Kita langsung ke pembahasan intinya, yaitu macam-macam pergerakan kamera menggunakan HP dan juga handheld aja. Panning merupakan pergerakan kamera secara horizontal dengan posisi kamera masih di tempat, jadi seperti gerakan menoleh ke kanan atau ke kiri. Gerakan panning atau gerakan pan ini ada dua, yaitu pan right atau gerakan pan kanan, yaitu pergerakan kamera menoleh ke kanan, dan juga pan left atau pergerakan kamera menoleh ke kiri. Biasanya untuk menghasilkan gerakan pan ini menggunakan alat tambahan, yaitu tripod. Karena ini pakai tangan, jadi ada trik khusus. Kalau kita syutingnya landscape atau aspek rasio 16:9, kita pegang HP pakai kedua tangan kita dengan mantap. Jari telunjuk di atas dan jari jempol di bawah. Kemudian jari lain mengunci di pojok kanan dan kiri bawah HP kita. Rapatkan dan tahan sikut kita di bagian rusuk. Bisa kunci di situ. Dan ketika kita mau melakukan gerakan pen kanan atau kiri, yang kita gerakan bukan tangan kita, melainkan tubuh kita. Jadi tubuh kita jadi poros pergerakannya. Kalau yang kita gerakan itu tangannya, ini akan lebih rawan guncangan karena tingkat tremor tangan orang itu kan berbeda-beda ya, walaupun ada beberapa orang yang bisa menghasilkan pergerakan kamera yang halus walaupun cuma pakai tangan ya. Ya, masing-masing. Itu tadi cara pegang kalau kita syutingnya landscape. Kalau syutingnya portrait atau vertikal atau aspek rasio 9:16, cara pegangnya sedikit berbeda. Kita pegang HP dengan satu tangan sebagai tumpuan utama, dengan jempol dan kelingking untuk penahannya. Kemudian tangan kiri jari telunjuk dan jempol sebagai penyeimbangnya. Atau bisa juga dengan cara pegang dua tangan langsung dengan tumpuan di jari telunjuk dan jempol, kemudian jari yang lain menahan di bagian pojok kanan dan kiri bawah. Mirip seperti saat syuting landscape.
Untuk sikut dan ketika melakukan pergerakan pen kanan dan kiri masih sama seperti kalau kita syuting landscape. Dan sedikit tips buat teman-teman yang mau pakai pergerakan kamera pakai tangan, ini bisa sedikit menahan nafas. Sedikit aja, kalau banyak nanti mati. Tilting atau pergerakan kamera secara vertikal ya, ke atas atau ke bawah, tapi posisi kameranya masih tetap. Jadi seperti menunduk ke bawah atau mendongak ke atas, seperti itu ya. Tilting ini juga ada dua, yaitu tilt up atau pergerakan kamera menoleh ke atas, mendongak ke atas, atau tilt down itu menunduk ke bawah. Cara pegangnya masih tetap sama ya. Sikut juga menahan di rusuk dan yang kita gerakan bukan badan. Kalau tiltingnya kecil, kita bisa menggerakkan pergelangan tangan saja, ke atas dan ke bawah. Atau pergelangan tangan kita yang menjadi poros pergerakannya. Atau kalau tiltingnya cukup besar, yang kita gerakan tangan kita dengan sikut tetap mengunci di rusuk. Atau bisa dibilang sikut kita yang jadi poros pergerakannya. Dolly atau tracking yaitu pergerakan kamera mendekati objek atau menjauhi objek. Dan biasanya pakai alat yang namanya dolly track. Dolly atau track ini, track aja ya, sebutnya kalau dolly itu agak gimana gitu ya. Kayak nggak asing itu dolly-dolly itu, apa ya? Ya, so nggak tahu lah. Track aja ya, track in atau track out ini ada dua. Track in itu mendekati objek, kalau track out itu menjauhi objek. Untuk cara pegang HP-nya masih sama, dan yang perlu diperhatikan banget adalah posisi kaki harus mantep. Kayak kuda-kuda jurus gitulah ya. Salah satu kaki di depan bisa kanan atau kiri, bebas, paling nyamannya kalian aja. Posisi tangan sikut dikunci di rusuk, masih sama kayak tadi. Dan yang kita gerakan maju atau mundur adalah badan kita, dengan tumpuan kaki. Kalau saya sendiri, biasanya untuk kaki depan tumpuannya pakai tumit, dan yang belakang agak jincit, biar gerakan tracknya bisa lebih jauh. Agak aneh sih ya kalau dilihat-lihat ya, gerakannya itu agak aneh ya. Cuman ya nggak masalah, yang penting hasilnya kan. Crabbing atau pergerakan kamera secara lateral atau menyamping seperti crab atau kepiting. Menyamping seperti gerakan kepiting. Bedanya sama pen adalah kalau pen itu cuman menoleh, kalau crab ini posisi kameranya itu berubah, berpindah. Crab ini ada dua ya, crab right atau pergerakan kamera ke kanan, dan crab left atau pergerakan kamera ke kiri. Biasanya pakai alat tambahan slider, tapi ini pakai tangan aja. Untuk cara pegang HP-nya masih sama. Posisi tangan nggak dirusuk tapi malah melebar, jadi nanti tumpuannya akan di bahu, dan bisa kita kombinasikan dengan tumpuan kaki. Jadi posisi kuda-kuda kaki juga harus mantap. Pedestal, pergerakan kamera ke atas dan ke bawah. Mirip-mirip kayak tilting, tapi kalau tilting itu posisi kameranya tetap ya, cuman mendongak atau menunduk. Tapi kalau pedestal itu kameranya bergerak ke atas dan ke bawah seperti ini.
pedestal ini, atau bisa dibilang pad aja ya, biar cepet ya. Pad ini ada dua, pad up atau pergerakan kamera ke atas, dan pad down atau pergerakan kamera ke bawah. Cara pegangnya mirip seperti crab dengan siku melebar. Kemudian kita gerakan ke atas dan ke bawah dengan tumpuan pada bahu. Arc atau orbit yaitu pergerakan kamera memutari objek dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Cara pegangnya juga masih sama. Yang perlu diperhatikan pertama adalah tumpuan kaki atau kuda-kuda kaki. Di sini juga mengandalkan kaki dan tumit yang agak jinjit. Kedua, kita jadiin pegangan telunjuk dan jempol jadi poros putaran HP juga. Tentunya kita nggak bisa melakukan pergerakan kamera yang luas dengan memutari objeknya dengan berjalan ya, karena kalau kita harus berjalan seperti itu harus pakai alat tambahan seperti gimbal. Follow atau gerakan mengikuti objek yang bergerak ya, jadi kita mengikuti objeknya. Dan ini akan agak susah kalau kita mengikuti objek yang berjalan, misal orang, kita juga harus berjalan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak pakai gimbal itu hasilnya nggak halus. Tapi di sini saya bakalan nyoba ya, kalau walaupun nggak pakai gimbal, pakai gerakan yang mengikuti orangnya. Di sini saya berjalan dengan sangat hati-hati, ya istilahnya berjalan ala ninja ya. Dengan cara pegang yang sama dan sikut mengunci di rusuk. Lead ini kebalikan dari follow ya, jadi kita mundur mengikuti objek yang berjalan maju, seperti itu. Ini merupakan gerakan kebalikan dari follow, jadi caranya mirip seperti gerakan follow, tinggal ini jalannya mundur aja. Untuk cara-cara tadi pastinya nggak baku ya, nggak saklek, nggak kaku. Mudah-mudahan dengan video yang Pak Guru buat anak-anakku dapat memahami cara buat video, dan yang Pak Guru minta video yang belum diedit atau digabungkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.